Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini? Baik ya. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat semua. Kalau misalnya ada yang sedang kurang enak badan, mudah-mudahan segera disehatkan kembali. Oke. Ya, yang lain di mute dulu ya. Yang lain di mute dulu. Untuk Didi dibuka mute-nya. Silahkan pimpin doa dulu. Belum kita ini, marilah kita berdoa. Ya, kita menyanyikan lagu dulu. Lagu nasional. Lagu nasional ya. Siapa yang mau memimpin? Yolanda memimpin lagu nasional. Yolanda yang singkat aja. Lagu Tebang sampai Merauke. Ya, boleh. Satu, dua, tiga. Dari Sabang sampai Merauke. Minggu lalu sudah diajari kepada kitab-kitab Allah. Oke, beriman kepada kitab-kitab Allah sebelum kita melanjutkan mata pelajaran nanti kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Coba siapa yang masih ingat pengertian beriman dulu? Siapa yang masih ingat pengertiannya? Ayo, masih ingat enggak pelajaran yang kemarin? Pengertian Iman berarti percaya atau meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Oke, bagus sekali. Siapa nih? Tadi siapa nak? Tadi Faizil ya? Saya belum. Mana. Untuk pelajaran sekarang yang akan kita bahas hanya perilaku taat pada aturan saja. Itu yang terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 59. Coba sekarang untuk Quran surah untuk taat pada aturan, ada yang tahu belum pengertian taat pada aturan? Taat aja dah. Sudah Ibu share? Sudah kan? Ada enggak di Sudah absen semua belum? Sudah, oke. Sekarang kalau sudah absen, sebelum kita Ibu kan perlu tahu nih pengetahuan kalian tuh sejauh mana tentang perilaku taat ini. Kita main game dulu ya. Kalian buka kuisis. Apa virus corona disebabkan karena tidak Tahu lah barang ya. Wih, aku power up. Pada pertemuan kali ini hanya perilaku taat saja yang akan Ibu jelaskan. Sebelum kita ke materi, coba kalian perhatikan ada dua gambar di sini. Ada dua gambar di sini, silahkan sebutkan yang gambar yang pertama apa, gambar yang kedua apa, silahkan. Ayo. Ayo, gambar yang pertama apa? Siswa-siswa yang sedang melaksanakan ibadah sholat sebagaimana ketaatan mereka kepada agama dan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kalau gambar yang kedua? Masyarakat Ya. Masyarakat yang mengenakan masker untuk mentaati peraturan yang dibuat ulil amri atau pemerintah agar mengurangi penyebaran wabah virus corona yang terjadi pada saat ini. Bukan untuk dilanggar. Taat memiliki arti tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, perintahnya dan sebagainya, tidak berlaku curang dan atau setia. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan.
Taat pada aturan adalah sikap tunduk tindakan atau perbuatan yang telah. Yang pertama adalah ati Allah oleh Allah. Yang kedua wa ati Rasul oleh Rasul. Dan yang ketiga wa ulil amri minkum oleh ulil amri. Nah, di sini ulil amri di sini diartikan sebagai pemimpin. Pentingnya taat pada aturan. Nah, di sini aturan dibuat agar terjadi ketertiban dan ketentraman. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk mentaatinya. Pentingnya taat pada aturan. Yang pertama, aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat pada Al-Quran. Yang kedua, aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW yang disebut sunnah atau hadis. Dan yang ketiga, ada aturan yang dibuat oleh pemimpin, baik itu pemerintah negara, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, yang terakhir adalah keluarga. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 59, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman pada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Perilaku mulia tentang ketaatan. Yang pertama, mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Yang kedua, merasa menyesal dan takut apabila melanggar yang dilarang Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, menaati dan menjunjung tinggi aturan-aturan yang telah disepakati baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Perilaku mulia tentang ketaatan. Yang pertama, mentaati pemimpin selagi perintahnya sesuai dengan ketentuan syariat agama. Yang kedua, menolak dengan cara yang baik apabila pemimpin mengajak kemaksiatan. Setelah kalian melihat video tadi, silahkan kalian ajukan pertanyaan tentang masalah-masalah yang belum kalian pahami. Cukup 2 saja atau 1 aja enggak masalah, atau 2 juga lebih baik. Silahkan kalian diskusikan makna Quran surah An-Nisa ayat 59 tentang hubungan taat pada aturan dengan kondisi pada saat ini, yaitu pada kondisi pandemi COVID-19. Silahkan. Ada yang mau mengemukakan pendapat, silahkan. Saya, Bu. Oke, silahkan. Di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, kita sangat diwajibkan untuk menaati peraturan-peraturan pemerintah, yaitu dengan cara menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada, seperti tidak berkerumun, menggunakan masker saat bepergian, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Saat ini, pemerintah juga sedang menerapkan PPKM yang menuntut kita untuk tidak bepergian keluar rumah jika tidak berkepentingan. Oleh karena itu, kita dapat memanfaatkan waktu ini untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara memperbanyak ibadah dan berdoa supaya pandemi COVID-19 ini cepat berlalu.
Luar biasa sekali. Terima kasih untuk Mbak Yola ya. Di sini ada Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan tadi juga pada video sudah dicontohkan sama Ibu ya. Silahkan sekarang baca salah satu, kalian baca Quran Surah An-Nisa ayat 29. Siapa yang mau baca? Saya, Bu. Oke, silahkan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa uli al amri minkum. Wa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi war rasuli il kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Oke, terima kasih banyak, luar biasa ya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Kalau kita perhatikan di sini ada beberapa hukum tajwid. Contohnya, salah satunya ya ayyuhalladzina. Nah, di sini ada alladzina. Coba hukum apa di sini? Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil itu di mana? Di mananya? Ayyuha. Iya, betul ya. Ayyuha. Tadi sudah ada salah satu pendapat dari teman kalian yaitu Mbak Yolanda ya. Coba sekarang pendapat yang lain. Dari diskusi tadi. Saya, Bu. Oh iya, oke. Mbak Emi Nur Hasanah. Menurut saya, pendapat saya dalam masa pandemi sekarang ini memang sangat penting sekali kita mengikuti aturan yang dibuat pemerintah, karena aturan yang diberikan pemerintah itu untuk kebaikan kita semua. Oke, tanggapannya ada enggak? Tanggapannya ada enggak yang mau menanggapi? Ayo, barangkali Mbak Imel, tanggapannya seperti apa? Menurut saya, tanggapan saya sangat setuju dengan pendapat Yolanda dan Emi. Karena memang di masa pandemi seperti ini, kita harus mengikuti peraturan yang dibuat pemerintah. Dengan melakukan dengan mengikuti aturan yang dibuat pemerintah, kita dapat memutus penyebaran virus corona dan membuat dan untuk kebaikan masyarakat itu sendiri dan untuk kesehatan masyarakat dan keluarga. Coba salah satu ada yang menyimpulkan. Saya, Bu. Oke, silahkan. Kesimpulan dari pembelajaran ini yaitu 1. Kita harus selalu menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya serta meninggalkan semua larangannya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Yang kedua, kita juga harus menaati pemerintah atau ulil amri selagi perintahnya tersebut sesuai dengan tuntunan dan syariat agama. Oke, terima kasih. Sekarang evaluasi. Silahkan kalian kerjakan. Untuk link sudah Ibu share di via chat di sini ya. Tinggal kalian klik, ada 5 soal, kalian langsung dijawab saja. Nanti langsung keluar skornya ya. Mudah-mudahan dengan pembelajaran ini ada perubahan. Tadi untuk yang pretest tadi itu ada beberapa anak yang masih banyak yang belum tuntas. Untuk penutupnya ya, jadi Ibu tarik kesimpulan tadi apa yang disimpulkan oleh Mbak Yola itu memang benar ya. Kita sebagai seorang muslim harus bisa mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah
taat pada Rasul, dan taat pada ulil amri. Itu memang sudah kewajiban kita semua yang sudah tertuang dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59. Oke, sudah selesai ya kita ya. Jangan lupa minggu depan insya Allah kita ketemu lagi dengan materi yang berbeda. Silahkan kalian pelajari tentang Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Kalian pelajari di rumah, kalian baca-baca dulu. Yang terakhir, mari kita baca sama-sama, baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang